Pagi selalu datang dengan cara yang sama bagi Eka. Udara masih dingin, jalanan belum ramai, dan botol-botol jamu di dalam gendongan bambunya berhadu pelan setiap kali ia melangkah. Bau kunyit, jahe, dan kencur menjadi teman setia. Lebih setia daripada siapapun sejak suaminya pergi untuk selamanya. Eka sudah terbiasa sendiri. Sudah 3 tahun ia menjanda. Senyum masih sering ia pakai, tapi hanya sebagai pelindung. Di balik senyum itu, ada ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi. Langkahnya berhenti di depan rumah besar milik Dalil, bos konveksi yang dikenal seisi kampung. Pagar besi hitam, halaman luas, dan suara mesin jahit dari bangunan belakang. Seperti biasa, Eka membersihkan tenggorokan kecilnya. "Jamu," panggilnya lirih. Tak lama pintu terbuka. Dalil muncul dengan kaos rumah dan celana kain. Rambutnya masih sedikit basah, seperti baru cuci muka. Senyumnya mengembang, terlalu cepat untuk ukuran pelandan biasa. "Pagi, Mbak Eka, seperti biasa," katanya. Eka mengangguk sambil menuangkan jamu ke gelas plastik. Tangannya cekatan, tapi matanya tak bisa menghindari tatapan Dalil yang seolah menelusuri setiap geraknya. Ada rasa tak nyaman, tapi juga ada getar aneh yang sulit ia jelaskan. "Jamunya makin enak ya," ujar Dalil setelah meneguknya. "Atau mungkin yang jualan yang bikin beda." Eka tersenyum kecil, menunduk. "Bapak bisa saja." Dari dapur terdengar suara panci dan wajan. Istri Dalil sedang memasak. Suara itu seharusnya menjadi batas, tapi justru membuat jarak di antara mereka terasa makin sempit. Dalil melangkah sedikit lebih dekat, cukup dekat hingga Eka bisa mencium aroma sabun dari tubuhnya. "Mbak Eka capek ya, keliling tiap pagi?" tanyanya, suaranya lebih pelan. "Sudah biasa," jawab Eka singkat. Ia mundur setengah langkah, tapi Dalil tetap di situ, seolah enggan memberi ruang. Tatapan mereka bertemu, bukan tatapan kosong. Ada sesuatu yang tertahan, sesuatu yang ingin keluar tapi belum berani. Eka merasakan dadanya menghangat, perasaan yang sudah lama tak ia kenal. Bukan sekedar diperhatikan, tapi dianggap ada. Dalil menyerahkan uang, jarinya sengaja menyentuh punggung tangan Eka sesaat. Singkat tapi cukup membuat Eka terdiam. "Hati-hati di jalan, Mbak," ucap Dalil. Eka mengangguk dan melangkah pergi, tapi langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia tahu, pagi itu bukan pagi yang biasa. Ada sesuatu yang tertinggal di halaman rumah Dalil. Tatapan, rasa, dan mungkin awal dari sesuatu yang seharusnya tidak ia biarkan tumbuh. Di kejauhan suara botol jamu kembali beradu. Namun di dada Eka, ada irama lain yang mulai berdetak pelan, meminta diperhatikan. Sejak pagi itu, langkah Eka terasa berbeda setiap kali mendekati rumah Dalil. Bukan karena lelah, tapi karena ada perasaan yang ikut berjalan bersamanya. Perasaan yang membuat dadanya hangat sekaligus gelisah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya perasaannya saja. Dalil hanyalah pelanggan, ia sudah beristri, dan Eka hanyalah penjual jamu yang kebetulan sering lewat. Namun, kenyataan di lapangan tak sesederhana itu. Hari demi hari, Dalil selalu muncul lebih cepat dari biasanya. Seakan ia sudah menunggu sejak Eka belum sampai di depan pagar. Kadang Dalil berdiri bersandar di tiang teras, kadang di dekat pintu. Matanya mengarah ke jalan, menanti sosok dengan gendongan bambu di punggung. "Tumben cepat," ujar Eka suatu pagi. Dalil tersenyum, senyum yang tak lagi disembunyikan. "Kalau telat, takut gak kebagian jamu sama yang jualnya." Eka pura-pura sibuk menuang jamu, tapi pipinya menghangat, tangannya sedikit gemetar, dan Dalil menangkap itu. Ia mendekat, berdiri tepat di samping Eka, terlalu dekat untuk ukuran pelanggan biasa. "Aroma jamunya kuat ya," kata Dalil pelan, tapi matanya bukan ke gelas, melainkan ke wajah Eka. Eka bisa merasakan napas Dalil, hangat dan pelan, menyentuh sisi pipinya. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Jamu itu biar badan kuat," jawabnya singkat. Dalil terkekeh kecil. Kelihatannya bukan cuma jamunya yang bikin orang kuat. Dari dapur, suara istrinya terdengar lagi. Tapi entah kenapa, suara itu seperti jauh. Dunia seakan menyempit, hanya menyisakan mereka berdua di teras pagi itu. Saat Dalil menerima gelas, jarinya kembali menyentuh tangan Eka. Kali ini tidak sekadar singgah. Ada tekanan halus, seolah enggan melepaskan. Eka refleks menarik tangannya, tapi bukan karena tak mau, lebih karena takut ketahuan oleh perasaannya sendiri.
Setelah itu, Dalil mulai mencari-cari alasan. Kadang bertanya tentang jamu lain, kadang minta diantar sampai halaman belakang, kadang hanya ingin berbincang sedikit lebih lama. Suami Mbak Eka dulu orangnya gimana? Tanyanya suatu hari, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Eka terdiam. Pertanyaan itu jarang sekali ia dengar. Ia menatap jalanan sebentar sebelum menjawab. Baik, tapi sudah lama pergi. Dalil mengangguk pelan. Ada sesuatu di matanya, empati, atau mungkin rasa memiliki yang perlahan tumbuh. Ia tak berkata apa-apa, hanya mencondongkan badan sedikit, cukup dekat untuk membuat Eka merasa ditemani. Sejak saat itu, Eka mulai menyadari satu hal yang tak bisa ia pungkiri. Ia menikmati perhatian itu, sentuhan kecil, tatapan yang bertahan lebih lama. Cara Dalil memanggil namanya, seolah nama itu punya arti khusus. Dan Dalil, ia mulai merasa ada sesuatu yang tak ia dapatkan di rumah, tapi perlahan ia temukan di teras pagi bersama penjual jamu itu. Kehangatan, perhatian, dan rasa hidup kembali. Pagi-pagi itu kini bukan lagi sekadar rutinitas. Ia telah berubah menjadi kebiasaan yang dinanti. Dan tanpa mereka sadari, batas itu mulai kabur, sedikit demi sedikit. Perubahan itu tidak terjadi tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, seperti bara kecil yang dibiarkan hidup di bawah abu. Setiap pagi, bara itu makin hangat. Eka mulai sadar, Dalil bukan lagi sekedar pelanggan. Cara ia berdiri terlalu dekat. Cara matanya menelusuri wajah Eka seolah ingin menghafalnya. Cara suaranya berubah lebih rendah saat berbicara berdua. Pagi itu, matahari belum tinggi. Udara masih basah oleh embun. Eka datang seperti biasa, tapi Dalil sudah menunggunya di luar pagar, bukan di teras. "Mas Dalil kok di luar?" tanya Eka sambil tersenyum kecil. Dalil membuka pagar sendiri, memberi jalan. "Pengen nyambut Mbak Eka, biar gak capek manggil." Nada suaranya ringan, tapi matanya serius. Eka melangkah masuk. Saat ia melewati Dalil, jarak mereka sangat dekat. Bahunya hampir bersentuhan. Eka bisa merasakan panas tubuh Dalil, sesuatu yang membuat langkahnya sedikit melambat. Di teras, Eka menurunkan gendongan jamu. Dalil tidak langsung mengambil gelas. Ia berdiri di samping Eka, memperhatikan setiap gerakan. Cara Eka membungkuk sedikit, rambutnya jatuh ke depan, lengannya yang terbiasa bekerja. "Mbak Eka itu, kalau jalan kelihatan capek, tapi pas senyum bikin orang lupa capek," ucap Dalil tiba-tiba. Eka terdiam sesaat. Kata-kata itu sederhana, tapi cara Dalil mengucapkannya membuatnya terasa berbeda. Bukan pujian kosong. "Mas Dalil bisa saja," jawab Eka pelan. Dalil mendekat satu langkah, tidak menyentuh, tapi cukup dekat hingga Eka harus mendongak jika ingin menatapnya. Jarak yang membuat napas mereka saling terasa. "Saya nggak bercanda," katanya, lebih pelan. Eka menelan ludah. Dadanya naik turun lebih cepat. Ia tahu, seharusnya ia mundur, tapi kakinya seperti menolak perintah. Dari dapur tak ada suara. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi. Dalil akhirnya mengambil gelas jamu. Saat minum, matanya tak lepas dari wajah Eka. Setelah meneguk, ia menyeka bibirnya perlahan dengan punggung tangan. Gerakan kecil yang entah kenapa membuat Eka memalingkan wajah. "Jamu Mbak itu bikin badan anget," kata Dalil. "Tapi rasanya bukan cuma dari jamunya." Eka tertawa kecil, gugup. Ia mencoba membereskan botol, memberi jarak. Tapi Dalil ikut bergerak, berdiri di hadapannya. Saat Eka mengangkat botol, Dalil refleks menahan dengan tangannya. Sekejap saja, tangan mereka bertemu. Sentuhan itu tidak lama, tapi cukup untuk membuat Eka terdiam. Jari Dalil hangat, telapaknya besar. Ia tidak langsung melepaskan, hanya menahan, seperti ingin memastikan Eka merasakan hal yang sama. "Mbak Eka," panggil Dalil pelan. Eka mengangkat wajah, mata mereka bertemu. Tak ada senyum sekarang, hanya kejujuran yang telanjang, tentang rasa sepi, tentang kebutuhan akan diperhatikan. Dalil akhirnya melepaskan tangannya, tapi jarak di antara mereka tetap dekat, terlalu dekat untuk dianggap biasa. "Kalau suatu hari Mbak Eka nggak lewat, saya pasti nyari." Kalimat itu membuat jantung Eka berdegup lebih keras. Ia tahu, ini sudah melewati batas aman. Tapi di saat yang sama, ada bagian dalam dirinya yang merasa hidup kembali. Bagian yang sudah lama mati sejak suaminya pergi. Eka mengangguk kecil, tak berani menjawab. Ia segera mengangkat gendongan, melangkah pergi sebelum perasaannya benar-benar runtuh. Dalil berdiri di teras, menatap punggung Eka sampai menghilang di ujung jalan. Di dadanya, ada perasaan aneh. Bukan rasa bersalah, tapi rindu yang bahkan belum sempat terjadi. Dan Eka, sepanjang jalan, menggigit bibirnya sendiri. Bukan karena takut, tapi karena ia mulai sadar. Ia menginginkan perhatian itu, menginginkan Dalil. Godaan itu kini tak lagi tersembunyi. Ia sudah berdiri di depan mata, menunggu untuk dilangkahi. Hari itu berbeda sejak awal. Eka datang sedikit lebih siang. Matahari sudah naik, udara mulai hangat. Biasanya, pada jam segitu, Dalil sudah sibuk di konveksi.
Tapi kali ini pintu rumahnya terbuka lebar. Dari dalam terdengar suara piring dan wajan beradu. Istri Dalil sedang memasak. Eka sempat ragu, kakinya berhenti di depan pagar. Namun sebelum ia sempat berbalik, Dalil sudah muncul dari dalam rumah. "Mbak Eka," panggilnya cepat. Nada itu bukan nada biasa, seperti lega, seperti senang. Eka melangkah masuk, berusaha bersikap biasa. Dalil berdiri terlalu dekat, seolah lupa ada orang lain di dalam rumah. "Tumben jamunya siang," kata Dalil. "Pagi tadi ada yang minta jamu lebih banyak," jawab Eka singkat. Dalil mengangguk, matanya turun sebentar ke gendongan jamu, lalu naik lagi ke wajah Eka. Tatapannya bertahan, terlalu lama. Dari dapur istrinya bersuara, "Mas, itu jamunya sudah datang?" "Iya," jawab Dalil cepat. "Di sini." Eka menuang jamu di teras. Tangannya cekatan, tapi pikirannya kacau. Ia sadar benar situasinya. Istri Dalil hanya beberapa langkah dari mereka. Tapi justru itu yang membuat detak jantungnya makin cepat. Saat Eka menyerahkan gelas, Dalil tidak langsung mengambil. Ia mendekat, tubuhnya sedikit condong ke depan. Eka refleks menahan nafas. "Yang biasa ya," katanya pelan. Jari mereka bersentuhan lagi, kali ini lebih lama. Dalil tidak buru-buru menarik tangannya. Eka bisa merasakan tekanan halus, seperti ajakan diam-diam. Ia ingin menarik tangan, tapi tubuhnya seperti menolak. "Mas," bisik Eka hampir tak terdengar. Dalil menatapnya. Ada sesuatu di matanya, bukan sekedar keinginan, tapi juga keberanian yang mulai tumbuh. Ia akhirnya mengambil gelas, tapi jaraknya tetap dekat. "Mas Dalil," suara istrinya terdengar lagi. "Jangan lupa berangkat." "Iya," jawab Dalil, tapi matanya tak lepas dari Eka. Suasana terasa tegang, sunyi, bahkan suara dapur terasa jauh. Eka menunduk, membereskan botol, mencoba menciptakan jarak. Tapi Dalil mengikuti gerakannya, berdiri di sampingnya. "Kalau nanti lewat lagi," ucap Dalil pelan, "saya mau ngomong." Eka menoleh cepat. "Ngomong apa?" Dalil tersenyum kecil, senyum yang tak lagi bisa disebut biasa. "Nanti." Kata itu membuat Eka merinding. Ada janji tersembunyi di sana. Ia tahu, percakapan itu tak akan sederhana. Istri Dalil muncul sebentar di ambang pintu. Matanya sempat melihat Eka, senyum tipis, sopan, tapi tatapannya seperti menilai. Eka membalas dengan senyum seadanya, menunduk hormat. "Aku jalan dulu," kata Eka pelan. Dalil mengangguk. "Hati-hati." Nada suaranya berubah, lebih lembut, lebih pribadi. Saat Eka melangkah pergi, ia bisa merasakan tatapan Dalil di punggungnya. Dan ia tahu, istrinya mungkin melihat itu, atau setidaknya merasakannya. Di luar pagar, Eka berhenti sebentar, menarik nafas panjang. Dadanya naik turun. Ia sadar, ia sedang bermain api, tapi api itu memberinya rasa hangat yang sudah lama hilang. Di dalam rumah, Dalil berdiri diam beberapa saat. Ada rasa bersalah yang menyentuh sebentar, tapi tertutup oleh rasa ingin yang lebih kuat. Eka bukan sekedar penjual jamu baginya sekarang. Ia adalah ruang kosong yang tiba-tiba terisi. Dan di dapur, sang istri melirik ke arah teras. Hatinya terasa tak nyaman. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Perubahan kecil, tapi terasa nyata. Hari itu, garis batas semakin tipis, dan mereka semua berdiri terlalu dekat dengannya. Sejak hari itu, Eka merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Setiap pagi, sebelum melangkah keluar rumah, ia selalu berhenti sebentar. Bukan untuk memastikan jamunya lengkap, tapi untuk menenangkan dadanya sendiri. Ia tahu, yang ia hadapi bukan lagi sekadar kebiasaan. Ini sudah menjadi penantian. Dalil pun begitu. Ia mulai sering mencari alasan agar bisa berada di rumah saat Eka lewat. Kadang menunda ke konveksi, kadang pura-pura lupa sesuatu. Semua demi satu momen singkat di teras, di mana dunia terasa mengecil hanya untuk mereka berdua. Pagi itu, suasana rumah Dalil agak sepi. Istrinya sedang ke rumah tetangga, kata Dalil singkat saat Eka datang. Kalimat itu sederhana, tapi membuat udara di antara mereka terasa berbeda. "Masakannya sudah?" tanya Eka basa-basi. "Belum," jawab Dalil sambil tersenyum. "Rumah lagi sepi." Kata sepi itu menggantung di udara. Eka menurunkan gendongan jamu. Gerakannya lebih pelan dari biasanya. Dalil berdiri lebih dekat, tak lagi berusaha menyembunyikan ketertarikannya. Saat Eka menuang jamu, Dalil bersandar di dinding teras. Tangannya terlipat di dada, tubuhnya sedikit condong ke arah Eka. Tatapannya mengikuti setiap gerakan, tanpa rasa sungkan.
Mbak Eka kelihatan capek akhir-akhir ini, ucapnya pelan. Eka tersenyum tipis. Biasa mas, namanya juga kerja. Dalil melangkah mendekat. Kini jarak mereka hanya sejengkal. Eka bisa merasakan kehadirannya, bahkan tanpa disentuh. Bahunya sedikit menegang. Kalau capek, lanjut Dalil, kadang orang cuma butuh ditemani. Eka mengangkat wajah. Tatapan mereka bertemu. Kali ini lebih lama. Tidak ada senyum, tidak ada canda. Hanya kejujuran yang berdiri telanjang di antara mereka. Dalil mengulurkan tangan, seolah ingin membantu membereskan botol. Tangannya menyentuh pergelangan Eka. Sentuhan itu lembut, tapi cukup untuk membuat Eka terdiam. Ia tidak menarik tangannya, tidak juga menjauh. Mas Dalil, suaranya bergetar, lebih lirih dari biasanya. Dalil menunduk sedikit, sejajar dengan wajah Eka. Aku cuma pengen Mbak Eka tahu, aku nyaman kalau dekat. Kata nyaman itu menghantam pelan, tapi dalam. Eka menelan ludah. Ia sudah lama tak mendengar kata itu ditujukan padanya. Sejak suaminya pergi, ia hanya menjalani hari, bukan merasakan hari. Dalil akhirnya melepaskan sentuhan itu, tapi justru karena dilepaskan, Eka merasa kehilangan. Perasaan itu membuatnya kaget pada dirinya sendiri. Ia membereskan botol dengan tergesa, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Dalil memperhatikan dengan senyum kecil, senyum orang yang tahu pengaruhnya mulai bekerja. Saya jalan dulu, kata Eka. Dalil mengangguk. Besok lewat lagi ya? Bukan pertanyaan, sebuah harapan. Eka melangkah pergi, tapi langkahnya melambat di luar pagar. Ia tahu, jika ia teruskan ini, akan ada konsekuensi. Tapi di sisi lain, ada kebutuhan yang selama ini ia pendam, untuk diperhatikan, disentuh, ditemani. Dalil berdiri di teras lebih lama dari biasanya. Ia menghembuskan napas pelan. Ada rasa bersalah yang muncul, tapi cepat tenggelam oleh rasa ingin yang makin nyata. Eka memberinya sesuatu yang tak ia sadari hilang dari hidupnya. Dan di tempat lain, sang istri mulai merasakan perubahan. Dalil sering melamun. Senyumnya datang tanpa sebab. Hatinya gelisah, meskipun tak tahu apa yang salah. Hari itu berakhir tanpa kejadian besar. Tapi mereka semua tahu, sesuatu sedang bergerak. Pelan, diam, tapi pasti. Dan jarak yang dulu dijaga, kini tak lagi mereka cari. Pagi itu, Dalil bersiap lebih rapi dari biasanya. Kemeja disetrika licin, jam tangan terpasang pas di pergelangan. Bahkan rambutnya disisir dengan lebih teliti. Istrinya memperhatikan sekilas, tapi tak banyak bertanya. Mau ke konveksi agak siang? Tanya sang istri sambil merapikan meja makan. Iya, jawab Dalil singkat. Ada urusan. Ia mencium pipi istrinya sekilas, lalu melangkah keluar rumah. Langkahnya mantap, tapi dadanya berdebar. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena janji tak terucap yang menunggunya. Di sisi lain kampung, Eka sudah selesai berjualan. Biasanya ia langsung pulang. Tapi hari ini ia duduk lebih lama di bangku kecil dekat warung kopi. Gendongan jamunya diletakkan di samping. Matanya sesekali melirik jalan, seolah menunggu sesuatu yang bahkan belum ia pastikan akan datang. Dan ketika Dalil muncul di ujung jalan, jantung Eka langsung berdetak lebih cepat. Dalil berhenti beberapa langkah dari Eka. Senyumnya muncul perlahan, bukan senyum pelanggan, tapi senyum orang yang merasa bertemu dengan tempat pulang sementara. Sudah selesai? Tanyanya. Eka mengangguk. Iya. Ada jeda. Sunyi di antara mereka, tapi bukan sunyi yang canggung. Lebih seperti ruang yang sengaja dibiarkan kosong. Kalau duduk sebentar, Dalil menunjuk bangku di samping Eka. Eka bergeser memberi tempat. Saat Dalil duduk, bahu mereka hampir bersentuhan. Jaraknya dekat, terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Eka bisa merasakan hangat tubuh Dalil. Dan Dalil sadar betul akan itu. Mas, gak ke konveksi? Tanya Eka pelan. Dalil menoleh. Tatapannya lembut, tapi penuh maksud. Nanti. Satu kata itu cukup membuat Eka mengerti. Ia menunduk. Jemarinya saling meremas di pangkuan. Dalil memperhatikan gerakan kecil itu. Tanda gugup yang justru membuatnya ingin lebih dekat. Kalau Mbak Eka capek, ucap Dalil lirih. Kadang gak ada salahnya berhenti sebentar.
Dalil mengulurkan tangan, menyentuh punggung bangku di belakang Eka, bukan tubuhnya. Tapi posisinya membuat Eka merasa seolah dipeluk tanpa benar-benar dipeluk. Nafas Eka sedikit tertahan. Aku sudah lama gak diajak ngobrol santai, lanjut Dalil, yang cuma berdua. Eka menoleh, wajah mereka kini sangat dekat. Ia bisa melihat garis halus di sudut mata Dalil, sesuatu yang membuatnya terasa nyata, bukan sosok jauh yang tak bisa ia sentuh. Aku juga, jawab Eka jujur. Kejujuran itu membuat Dalil tersenyum kecil. Tangannya bergerak sedikit, nyaris menyentuh lengan Eka, lalu berhenti, memberi pilihan. Eka tidak menjauh, dan itu sudah cukup sebagai jawaban. Mereka duduk beberapa saat, hanya berbagi udara dan detak jantung yang tak lagi tenang. Tak ada sentuhan berani, tapi kedekatan itu sendiri sudah terasa intim. Aku pengen ketemu Mbak Eka di tempat yang lebih sepi, kata Dalil akhirnya, suaranya rendah. Cuma ngobrol. Eka terdiam. Ia tahu, langkah ini akan membawa mereka lebih jauh dari garis aman. Tapi bagian dalam dirinya, yang selama ini haus kehangatan, mengangguk lebih dulu sebelum pikirannya sempat menolak. Ia mengangguk pelan. Dalil berdiri lebih dulu, mengulurkan tangan untuk membantu Eka bangkit. Saat tangan mereka bertemu, sentuhan itu terasa lebih bermakna dari sebelumnya. Eka berdiri, masih memegang tangan itu sesaat lebih lama dari perlu. Mereka melangkah beriringan, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Dua orang dewasa yang sama-sama tahu apa yang sedang mereka lakukan, dan apa risikonya. Di rumah, sang istri menunggu Dalil pulang dengan pikiran yang mulai dipenuhi tanda tanya. Di jalan, Dalil dan Eka melangkah menuju sesuatu yang tak lagi mereka bisa sebut kebetulan. Dan hari itu, pamit kerja menjadi awal dari pilihan yang akan mengubah segalanya. Perjalanan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Bukan karena macet, tapi karena pikiran Eka tak berhenti berputar. Ia duduk di kursi penumpang, tangannya menggenggam tali tas kecil di pangkuan. Sesekali ia melirik ke samping, ke arah Dalil yang fokus menyetir. Tapi wajahnya terlihat tegang, bukan canggung, melainkan menahan sesuatu. Mereka tak banyak bicara. Radio menyala pelan, tapi tak benar-benar didengar. Justru diam itu yang membuat suasana makin terasa padat. Ketika mobil berhenti di depan bangunan Hotel Podomoro, Eka menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih keras. Ia tahu, melangkah turun berarti melangkah lebih jauh dari titik aman. Dalil mematikan mesin. Ia menoleh, menatap Eka lebih lama dari sebelumnya. Kalau Mbak Eka nggak nyaman, katanya pelan, kita bisa balik. Eka menatap balik. Di mata Dalil ada tawaran, bukan paksaan. Itu yang membuatnya merasa dihargai. Dan justru itulah yang membuatnya mengangguk. Sebentar saja, jawab Eka lirih. Dalil membuka pintu lebih dulu, lalu menunggu. Saat Eka turun, Dalil berdiri dekat. Tangannya refleks mengarah ke punggung Eka. Tak menyentuh, hanya berjaga. Tapi kehadiran itu cukup membuat Eka merasa aman dan diperhatikan. Lobi hotel sepi, lampu temaram. Udara dingin dari pendingin ruangan membuat Eka merapatkan bahunya. Dalil langsung melepas jas tipisnya dan menyampirkannya ke bahu Eka tanpa banyak kata. Gerakan sederhana itu membuat Eka terdiam sesaat. Makasih, ucapnya pelan. Dalil hanya mengangguk, senyum kecil tersungging. Di dalam lift, ruang terasa sempit. Mereka berdiri berhadapan, jarak hanya sejengkal. Setiap kali lift berhenti di lantai lain, Eka bisa merasakan tubuh Dalil sedikit condong melindungi. Gerakan kecil yang terasa intim tanpa perlu sentuhan. Begitu pintu kamar tertutup, suasana berubah. Sunyi. Hanya suara napas mereka yang terdengar jelas. Eka berdiri dekat jendela. Dalil berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tak ada yang langsung mendekat, seolah keduanya memberi waktu pada diri sendiri. Tempatnya tenang, kata Eka akhirnya. Iya, jawab Dalil. Aku pengen Mbak Eka nyaman. Dalil mendekat perlahan, berdiri di samping Eka, bukan di depannya. Ia tak menyentuh, hanya berbagi ruang. Eka bisa merasakan kehangatan tubuhnya, aroma yang kini terasa akrab. Aku sudah lama gak ngerasa sedekat ini sama siapapun, ucap Dalil pelan. Eka menunduk. Kata-kata itu masuk ke relung yang selama ini kosong. Ia menoleh. Wajah mereka kini sejajar. Mata bertemu. Tak ada senyum, hanya perasaan yang tak lagi bisa disangkal. Dalil mengangkat tangannya perlahan, memberi waktu. Eka tidak mundur. Saat jemari Dalil menyentuh punggung tangan Eka,
Sentuhan itu ringan, seolah bertanya. Eka membalas dengan menggenggam sedikit. Jawaban tanpa kata. Mereka berdiri begitu beberapa detik. Dekat, tenang. Detak jantung terasa di dada masing-masing. Aku nggak mau Mbak Eka merasa sendirian, bisik Dalil. Kalimat itu membuat mata Eka sedikit berkaca-kaca. Ia menghela napas, lalu melangkah setengah langkah lebih dekat. Kini jarak di antara mereka hampir tak ada. Dalil menunduk sedikit, dahinya hampir menyentuh dali Eka. Tak ada yang terburu-buru, tak ada gerakan kasar. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya mengakui kebutuhan mereka. Untuk dekat, untuk hangat, untuk merasa hidup. Di luar kamar, dunia berjalan seperti biasa. Di dalam, mereka berdiri di ambang keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Dan di titik itulah, mereka tahu, ini bukan lagi sekadar pertemuan. Ini adalah awal dari keterikatan yang akan membawa konsekuensi. Sejak hari itu, Eka tak lagi menjalani pagi seperti biasa. Ada rasa yang selalu tertinggal di dadanya. Hangat, tapi juga berat. Ia tetap berjualan jamu, tetap tersenyum pada orang-orang. Tapi pikirannya sering melayang pada satu wajah yang kini terlalu akrab diingatan. Dan Dalil, ia pulang ke rumah membawa perubahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia lebih sering melamun. Senyumnya muncul tiba-tiba, lalu hilang sendiri. Saat istrinya berbicara, Dalil kerap terlambat menjawab, seolah pikirannya tertahan di tempat lain. "Mas akhir-akhir ini kok sering bengong?" tanya sang istri suatu sore. Dalil tersentak kecil. "Capek aja." Jawaban itu terdengar biasa, tapi istrinya merasakannya berbeda. Ada jarak, ada sesuatu yang tak ia pegang. Keesokan paginya, Eka kembali lewat depan rumah Dalil. Kali ini, istrinya ikut keluar, berdiri di samping Dalil. Senyumnya ramah, tapi matanya tajam, mengamati. Eka menunduk sopan. "Pagi, Bu." "Pagi," jawab sang istri sambil menatap Eka lebih lama dari perlu. "Jualan jamu ya?" "Iya, Bu." Dalil berdiri sedikit di belakang istrinya, tapi matanya mencari Eka, seperti kebiasaan yang sudah tertanam. Dan Eka merasakannya. Tatapan itu masih sama, tenang, tapi penuh makna. Saat Eka menuang jamu, Dalil melangkah sedikit ke samping. Jarak mereka cukup dekat, hingga Eka bisa merasakan kehadirannya, meski ia tak berani menoleh. "Mas, kamu kok diam aja?" kata istrinya. Dalil berdeham. "Iya, lagi mikir kerjaan." Namun istrinya melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Cara Dalil berdiri, cara Eka menunduk terlalu lama. Ada bahasa tubuh yang tak selaras dengan kata-kata. Setelah Eka pamit, sang istri masih berdiri di teras. Matanya mengikuti langkah Eka hingga jauh. "Mas," ucapnya pelan, tapi tegas. "Kamu kenal dekat sama penjual jamu itu?" Dalil terdiam sesaat. Terlalu lama untuk pertanyaan sederhana. "Pelanggan aja," jawabnya akhirnya. Istrinya mengangguk kecil, tapi hatinya tak tenang. Perempuan bisa merasakan ketika ada rahasia yang disimpan rapi, tapi tidak sempurna. Di sisi lain, Eka berjalan dengan langkah lebih cepat. Dadanya berdebar. Tatapan istri Dalil terasa menusuk punggungnya. Untuk pertama kalinya, rasa bersalah muncul jelas. Bukan karena perbuatannya, tapi karena perasaannya. Sore itu, Dalil mengirim pesan singkat. "Kamu kelihatan tegang pagi tadi." Eka membalas setelah lama menatap layar. "Aku takut." Balasan Dalil datang cepat. "Aku juga. Tapi aku nggak nyesal." Kalimat itu membuat Eka menutup mata sejenak. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk bantal. Ia sadar, keterikatan ini sudah lebih dari sekadar pertemuan diam-diam. Malam itu, Dalil pulang lebih cepat. Istrinya memperhatikan setiap geraknya. Cara ia meletakkan tas, cara ia duduk, cara ia menghindari tatapan terlalu lama. Dan Dalil sadar, kebohongan sekecil apapun mulai terasa berat. Di tempat lain, Eka berbaring tanpa bisa tidur. Ingatannya kembali pada cara Dalil berdiri dekat, cara suaranya berubah lembut saat memanggil namanya, cara kehadirannya membuatnya merasa diinginkan lagi. Dua dunia yang berjalan beriringan. Satu mulai retak oleh kecurigaan. Satu lagi menguat oleh rasa keterikatan. Dan mereka semua tahu, rahasia ini tak akan bisa disimpan lama. Karena perasaan, sehalus apapun disembunyikan, selalu meninggalkan jejak. Waktu berjalan tanpa
tanpa banyak memberi jeda. Setelah semua yang terjadi, Dalil tak lagi bisa menganggap pertemuannya dengan Eka sebagai pelarian sesaat. Ada sesuatu yang menempel di pikirannya, di dadanya, di kebiasaan sehari-harinya. Ia mulai sering mencari alasan, bukan hanya untuk bertemu, tapi untuk merasa seperti dirinya sendiri lagi. Eka pun merasakan hal yang sama. Setiap kali Dalil datang, tubuhnya seolah sudah mengenali kehadiran itu lebih dulu. Cara Dalil berdiri di dekatnya, cara suaranya merendah saat berbicara berdua, cara tatapannya menahan lebih lama, semua itu membuat Eka merasa hidup kembali. Di sebuah sore yang tenang, mereka kembali bertemu di tempat yang sama. Tidak ada rencana besar, tidak ada janji panjang, hanya kebutuhan untuk duduk berdekatan. Eka duduk di tepi jendela, Dalil berdiri di belakangnya. Tangannya bertumpu di sandaran kursi, cukup dekat hingga Eka bisa merasakan keberadaannya tanpa disentuh. Keheningan menyelimuti mereka, tapi bukan keheningan yang kosong. "Aku kangen," ucap Dalil pelan, jujur. Eka menutup mata sejenak. Kata itu sederhana, tapi berat. Ia berdiri, berbalik menghadap Dalil. Jarak mereka kini sangat dekat. Dalil tidak langsung meraih, ia menunggu. Eka yang lebih dulu melangkah mendekat, membiarkan bahunya bersentuhan ringan dengan dada Dalil. Sentuhan kecil itu membuat Dalil menghela napas panjang. Tangannya naik, berhenti di punggung Eka, memberi ruang, memberi pilihan. Eka tidak mundur. "Aku juga," jawabnya lirih. Mereka berdiri lama seperti itu, tanpa kata-kata berlebihan, tanpa gerakan tergesa. Hanya dua orang dewasa yang saling menemukan kehangatan setelah lama kehilangan. Namun di balik kehangatan itu, ada bayangan yang tak bisa diusir. Dalil tahu, setiap kali ia pulang ke rumah, senyum istrinya terasa semakin penuh tanya. Dan Eka tahu, setiap kali ia melangkah pergi, rasa bersalah selalu mengikutinya seperti bayangan. Ketagihan itu bukan hanya soal kedekatan fisik, tapi tentang rasa dimengerti, tentang perhatian kecil, tentang sentuhan yang tidak menuntut tapi memberi. Suatu pagi, Eka kembali melewati rumah Dalil seperti dulu. Istrinya kembali berdiri di teras. Tatapannya lebih lama dari biasanya. Tidak marah, tidak juga ramah, hanya penuh kesadaran. Dalil menyadari, ini tak bisa terus dibiarkan menggantung. Sore itu, ia bertemu Eka untuk terakhir kalinya, setidaknya untuk sementara. Mereka duduk berhadapan, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. "Aku nggak mau nyakitin siapapun," kata Dalil pelan. Eka mengangguk, matanya berkaca, tapi senyumnya tetap ada. "Aku tahu, aku juga nggak minta apa-apa." Dalil mengulurkan tangan, Eka menyambutnya. Mereka menggenggam sebentar, cukup untuk mengingat, cukup untuk melepas. "Terima kasih," ucap Dalil. "Kamu bikin aku merasa hidup lagi." Eka mengangguk pelan, "Kamu juga." Saat mereka berpisah, tak ada janji, tak ada penyesalan yang diucapkan, hanya pemahaman bahwa tidak semua perasaan harus dimiliki untuk berarti. Eka kembali menyusuri jalan dengan gendongan jamunya. Langkahnya terasa lebih ringan, bukan karena kehilangan, tapi karena ia tahu ia pernah merasakan kehangatan itu lagi. Dalil pulang ke rumah dengan hati yang lebih jujur pada dirinya sendiri. Ia tahu pilihannya punya harga, dan ia harus membayarnya. Di antara jamu, pagi, dan tatapan yang pernah saling tertinggal, cerita mereka berakhir, bukan dengan bahagia atau luka, tapi dengan kesadaran bahwa terkadang pertemuan singkat bisa meninggalkan jejak paling dalam, dan tidak semua yang menghangatkan harus dimiliki selamanya. Tamat.